selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat semua. Jadi, ini adalah video pertama aku di YouTube. Di sini aku bakal sharing tentang latihan makro atau Visual Basic. Nah, di mana makro atau Visual Basic ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses pengautomatisasian data dalam workbook lembar kerja Excel seperti itu ya. Jadi, kita langsung aja, nanti kita bakal belajar nih tentang rumus makro dari yang gampang dulu, sampai nanti mungkin ke levelnya yang lebih sulit ya. Jadi kita yang gampangnya dulu yaitu rumus makronya untuk copy paste data. Ya. Kemudian seperti ini. Kalau copy paste data itu termasuk ini ya, cukup sering kita gunakan dalam kerjaan kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian, jika kalian mau menggunakan rumus makro, pastikan bahwa lembar kerja Excel-nya itu harus disimpan dalam bentuk tipenya itu Excel Macro Enable Workbook. Jangan XLSX ataupun dalam bentuk file yang file Excel yang lainnya ya. Jadi harus yang Excel Macro Enable Workbook. Kemudian di-save. Oke. Nah, setelah itu, jadi di sini aku sudah menyediakan tabel data yaitu tabel benda dengan harga persatuannya, kemudian jumlah bendanya dan total harganya yaitu dari harga persatuannya dikalikan sama jumlah bendanya, ya. Nah, setelah tabel ini disediakan, aku pengen buat nih mengcopy data tabel ini ke dalam satu sel tertentu. Jadi kita belajar step by step ya. Karena di sini kita bakal belajar tentang rumus paste. Nah, di mana paste ini kan banyak jenisnya ya. Kalau paste spesial itu banyak jenisnya. Nah, aku bakal sharing tentang cara meng-paste data dengan 3 tipe jenis yang berbeda, yaitu paste value, kemudian paste number formats, dan paste formulas. Nanti kita bakal belajar satu persatu. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah klik menu developer, kemudian pilih macros, kemudian kita ketik nama perintahnya. Aku di sini bikin paste value yang untuk yang pertama kali ya kita belajar. Nah, setelah ini bakal muncul nih seperti ini, sub dan end sub. Jadi di tengahnya ini kita bakal membuat rumus makronya yang bakal nanti makronya bakal berjalan sendiri jika di running seperti itu. Nah, yang pertama aku lakukan, aku bakal harus mengcopy data tabel ini nih, di mana tabel ini berada di dalam range A1, ya, kolom A baris 1 sampai di sini ya. Berarti di kolom D baris kelima, karena kan data ini nih yang bakal mau aku copy. Jadi di sini yang aku harus ketik rumusnya, yang pertama adalah kita harus mengidentity dulu workbook-nya itu ya, karena di sini adalah filenya di rumus copy paste. Jadi aku ketik this workbook titik worksheet seperti ini. Titik 2 nama sheet-nya adalah sheet 1. Jadi aku ketik sheet 1 tanda petik tutup kurung, kemudian aku pilih range-nya, range data yang mau aku copy yaitu ada di range A1 tanda petik A1 titik 2 sampai D5 titik 2 tanda petik, kemudian tutup kurung, kemudian aku titik, kemudian di copy. Nah, kita di sini sudah sampai proses copy data, kemudian selanjutnya adalah kita mau paste data ya. Rumusnya adalah tetap sama di workbook.worksheet, kemudian tanda petik sheet 1, karena dia berada di dalam satu sheet yang sama yang mau aku paste datanya. Nah, terus aku pilih nih, aku bakal pilih di range A8 contohnya ya. Range A8 ini adalah lokasi tempat data ini bakal aku paste. Jadi aku ketik di sini adalah range A8, tanda petik tutup kurung, di sini select. Nah, jadi di sini aku nggak langsung paste datanya, langsung ketik di sini paste value, enggak. Jadi aku ketik select dulu, baru di bawahnya aku bikin selection. Selection itu adalah artiannya menunjuk ke dalam satu baris di atasnya yang ada angka select ya. Kemudian selection dot paste special spasi XL paste values ya. Nah, di sini aku udah selesai.
Jadi kita coba jalankan satu persatu ya, step by step. Bisa aja sih kita klik di sini nih yang tombol running ini atau ketik F5 di keyboard. Tapi itu bakal langsung sekejap berjalan, jadi cuma 1 detik doang. Tapi di sini aku mau kita belajar sama-sama step by step di rumusannya ini. Jadi per satu-satu baris kita bakal lihat ya. Ketik F8 di dalam keyboard kalian masing-masing, kemudian seperti ini akan muncul. Nah, di sini Excel-nya bakal membuat seperti ini garis putus-putus, yaitu dari range A1 sampai D5 ya, sesuai dengan sama yang proses di sini. Ini bakal mengcopy data, kemudian yang di bawahnya dia bakal melakukan memilih di range A8. Nah, di sini kursornya sudah berpindah di range A8, selanjutnya dia bakal melakukan paste spesial, yaitu paste value. Nah, sampai sini sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah terpaste ya di sini. Dan di sini hanya yang terpaste berupa value data. Jadi contohnya di sini kan sudah value ya. Kalau sedangkan yang di atas adalah datanya masih ada rumus nih. Contoh ini adalah B4 kali C4. Tapi kalau yang di bawahnya sudah rumus ya, sudah bentuk value angka. Ini untuk yang rumus yang pertama, paste value. Di sini aku hapus lagi. Oke, di sini adalah paste value. Nah, sekarang kita belajar untuk yang kedua adalah rumusannya paste number formats. Nah, paste number formats adalah dibutuhkan jika di dalam satu table data ada format-format yang banyak gitu. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kan ada kayak format garis nih, garis-garis. Nah, sedangkan kalau yang tadi nih, yang ini kan nggak ada garisnya ya. Nah, terus juga misalkan nih aku mau tambahin di sini adalah rumus conditional formatting. Aku tinggal ketik ini kayak biasa. Contohnya ya. Contoh aku mau bikin rumus yang di atas 11.000 angkanya. Maka dia bakal muncul tanda warna kuning di selnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang aku blok tadi datanya dari D2 sampai D5, dari 10.000 sampai 15.000 yang angkanya di atas 11.000 tadi rumusnya, maka dia bakal muncul warna kuning, yaitu berarti yang pulpen dengan harga 12.000 dan penggaris dengan harga 15.000. Nah, jika kita pakai rumus yang pertama tadi, rumus yang paste value tadi, data yang 12 sampai 15.000 yang warna kuning ini nggak bakal muncul nih di bawahnya. Contoh ya, ini aku hapus. Kemudian aku nih jalankan lagi nih rumusnya. Warna kuning ini bakal terikut atau enggak kira-kira? Jawabannya adalah enggak ya, karena memang dia di sini fungsinya untuk mempaste data secara value aja angka. Jadi secara formatting itu tidak akan terpaste juga. Contohnya seperti gambar, baris, garis line ya, garis line table itu nggak bakal tercopy, kemudian warna juga nggak bakal tercopy. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi di sini aku mau buat lagi contohnya adalah paste formats ya. Di sini di create. Nah, dia bakal ke bawah. Aku di sini langsung aja aku copy datanya, select. Jadi aku mau copy dari range A1 sampai D5, kemudian aku paste di range A8. Di A8-nya aku pilih selection. Di sini masuk ke rumus paste-nya ya, paste spesial, tetap sama. Paste spesial, kemudian spasi XL paste formats. Nah, enter, kemudian selection lagi, kemudian sama paste spesial, spasi XL paste values and number formats. Seperti ini. Cukup simple rumusnya. Ini kita coba jalankan satu persatu. Seharusnya jika ini sudah dijalankan, maka dari range A1 sampai D5 ini bakal tercopy semuanya ya, baik secara bentukan ini ada warna garis hitam borders lainnya, dan juga ini yang warna kuning ini bakal tercopy juga nih. Harusnya seperti itu ya, kita coba ya. Jadi di sini kita jalankan satu persatu, ketik F8 di keyboard, kemudian
Di sini sudah muncul garis copy-nya, kemudian pindah ke A8 dan di paste. Nah, di sini sudah mem-paste datanya secara format, kemudian dia bakal mem-paste value-nya juga sama nambah format. Nah, di sini sudah tercopy ya. Di sini bisa kita lihat bahwa data di atas sama data di bawah sama secara bentuk visual dan tampilannya, tetapi secara rumusnya tidak ya. Contoh yang di kolom D di atas ini ada rumus nih, tapi yang di kolom di bawah enggak, karena memang di sini rumusnya hanya secara value dan secara number formats, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke sebentar, ini aku matiin dulu rumus conditional formattingnya. Nah, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu kita bakal mem-paste formulas, yaitu mem-paste data rumus ya, seperti ini. Jadi ini kan ada rumus nih, dari B2 kali C2 sampai B yang bawah nih. Nah, gimana caranya rumus ini bakal tercopy juga ikut ya. Jadi kita perlu melakukan adalah tetap sama, ini aku bikin rumusnya paste formula. Kemudian di create. Di sini aku nih stepnya tetap sama, yang mau aku copy datanya sama. Kemudian selection dot rumusnya adalah paste spatial spasi XL paste formulas. Seperti ini, gampang banget. Jadi ini kita cobain ya, F8 kita ketik di keyboard. A1 sampai D5 sudah tercopy, kemudian ke A8, kemudian dia bakal mem-paste formula. Nah, di sini sudah terpaste ya. Kita lihat di sini rumusnya terikut nggak tercopy. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya sudah ikut tercopy ya. Contoh di sini 5000 kali 2 ya, di B9 kali C9. Di sini juga sama ya, 5000 kali 2. Seperti itu. Jika kalian mau bikin tampilannya bagus, kalian bisa pilih seperti ini. Kalau ini kan rumusnya sudah tercopy nih, terus kalian mau tambahin lagi nih ada borders lainnya, seperti itu ya, sama tadi conditional formattingnya. Ini aku tambahin lagi. Greater than 11.000. Oke. Ini aku matiin dulu ya. Nah, jadi kita bakal melakukan proses yang keempat adalah menggabungkan rumus paste formulas, yaitu rumusnya ikut tercopy dan juga secara number formats-nya, tampilannya juga ikut terpaste ya, tercopy ya. Jadi biar look-nya tuh enak gitu. Jadi di sini kita tambahkan lagi untuk prosedurnya, yaitu paste formats and formula. Coba ya. Langkah yang dilakukan adalah yang stepnya ini tetap sama, data yang di copy sama ya. Kemudian select. Nah, selection-nya tetap pilih yang di sini, berarti ini untuk rumus mem-paste number formats tadi, dan juga di sini masukkan rumus paste formulanya. Baik, nah sekarang kita coba ya step by step-nya. Ketik F8 di keyboard. A1 sampai D5 sudah tercopy, kemudian di A8 di paste datanya secara number format sudah berubah. Kita lihat di sini harusnya di sini juga berpindah untuk rumusnya ya. Oke, nah di sini sudah selesai, kita lihat. Nah, di sini sudah ada rumusnya dan juga secara tampilannya sama dengan tampilan yang table di atas. Nah, itu tadi adalah rumusan tentang copy dan paste data ya, dengan berbagai jenis bentuk paste spesial. Jadi cukup sekian teman-teman belajar kita kali ini. Next-nya kita bakal lagi belajar tentang rumus makro dengan tipe-tipe yang berbeda ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Selamat sore!